Jadi kaum Wahabi ini memang ada sedikit error di dalam otaknya. Bagaimana tidak? Mereka membid'ahkan, menyesatkan orang yang merayakan Maulid Nabi. Tetapi mereka merayakan Hari Nasional Kerajaan. Mereka membid'ahkan, menyesatkan orang yang memperingati perjuangan Nabi, memperingati kelahiran Nabi. Tetapi mereka melakukan dan mengadakan acara peringatan perjuangan Syekh mereka, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah inilah menurut saya yang mereka itu error pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas fatwa kaum Wahabi yang rancu, amburadul, dan tidak masuk akal, terutama di dalam masalah Maulid Nabi. Bahkan bisa menyebabkan kita itu suudzon kepada mereka. Jangan-jangan mereka ini lebih cinta ulama mereka, lebih cinta raja mereka daripada Nabi Muhammad. Lebih menghormati raja mereka, ulama mereka, daripada menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita yang memperingati Maulid Nabi itu dikatakan suka berpesta lah, tidak ada contoh dari Nabi lah. Bahkan ada fatwa yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu kufur. Coba saja lihat di medsos, ketika datang Maulid Nabi, bulan Maulid Nabi, mereka semua kaum Wahabi ini kepanasan. Maka kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbanyak menggalakkan peringatan Maulid Nabi, biar hati Wahabi tambah panas dan mereka mati sekalian dengan hati yang panas. Menurut saya alasan kuat kaum Wahabi itu mengharamkan, membid'ahkan peringatan Maulid Nabi itu karena satu, pikiran mereka error. Yang kedua, ulama Wahabi yang ada di Saudi melarang peringatan Maulid Nabi. Kenapa demikian? Karena mereka tidak melarang, bahkan tidak mengharamkan memperingati atau mengadakan acara peringatan ulama mereka, mengadakan peringatan kerajaan mereka. Padahal sama-sama memperingati. Berarti ini tanda bahwa di dalam pikiran orang-orang Wahabi, ulama-ulama Wahabi, itu memang ada yang error. Baik, mari kita lihat, kita buktikan seperti apa fatwa ulama Wahabi. Nah, dalam halaman ini, Wahabi mengkafirkan orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dan haul. Baik, saya baca penting-pentingnya saja. Wahya allati yusammiha annas al-yaum al-mawalid wa dzikriyat. Itu adalah acara yang oleh orang-orang disebut atau diberi nama dengan al-mawalid wa dzikriyat, peringatan maulid wa dzikriyat, dan peringatan-peringatan allati mala'at al-bilad bismil aulia, yang memenuhi negeri dengan nama para wali. Maksudnya memperingati para wali. Kalau di Indonesia disebut dengan haul. Wahia naun minan ibadah lahum. Perbuatan seperti ini termasuk dari bagian beribadah atau menyembah kepada mereka. Artinya kaum Wahabi mengkafirkan orang yang merayakan Maulid Nabi atau melakukan haul, karena menurut mereka perbuatan seperti ini termasuk menyembah kepada Nabi dan menyembah kepada wali yang diperingati haulnya. Walam yanjuh minha illa Najd wal Hijaz, dan tidak selamat dari perayaan Maulid dan haul kecuali Najd dan Hijaz. Fima na'lam, menurut sepengetahuan kami. Bifadlillah, dengan karunia Allah. Thumma bifadli ali Saud, kemudian dengan keutamaan keluarga Saud. Alladzi qamu bihimayati da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjaga dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kata mereka, tidak ada yang selamat dari perayaan Maulid dan haul. Yang selamat hanya Saudi Arabia. Dari pernyataan kaum Wahabi ini ada catatan dari saya. Yang pertama, mayoritas umat Islam, mayoritas negara Muslim merayakan Maulid Nabi. Hanya Saudi yang tidak merayakan Maulid Nabi. Berarti mayoritas umat Islam merayakan Maulid Nabi. Apakah ini tidak menjadi tanda bahwa yang benar itu adalah merayakan Maulid Nabi? Merayakan Maulid Nabi ada di jalan kebenaran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda bahwa umatnya itu tidak akan sepakat kepada kesesatan. Berarti di sini orang yang menyendiri dari jemaah,
dari mayoritas umat Islam adalah Saudi Arabia. Apakah ini tidak menjadi bukti bahwa Saudi Arabia yang tidak mau merayakan Maulid Nabi itu berada dalam kesesatan? Karena Nabi juga bersabda, jangan sampai menyendiri dari jemaah. Karena orang yang menyendiri dari jemaah itu pertanda bahwa dia berada di jalan yang sesat. Dalam memperingati Maulid Nabi, Wahabi juga menyendiri dari mayoritas umat Islam. Hal ini juga menjadi tanda bahwa mereka berada di dalam kesesatan. Baik, kita lanjutkan. Wahabi yang mengharamkan dan mengkafirkan Maulid dan Haul ternyata menggelar konferensi muktamar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk apa? Untuk mengkaji dan mengenang perjuangan pendiri Wahabi tersebut. Nah ini, kalau memperingati Maulid Nabi haram, bahkan kufur. Tetapi kalau memperingati perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, nggak apa-apa, boleh. Pertanyaannya kemudian, lebih utama mana? Nabi Muhammad SAW atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Baik, kita lanjutkan. Jadi kaum Wahabi di Saudi itu menggelar acara sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi untuk mengenang dan mengkaji seluruh perjuangan pendirinya. Jadi Nabi Wahabi ini seakan-akan ya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga fatwa bagaimana ulama Wahabi mengharamkan menggelar Maulid Nabi atau memperingati Maulid Nabi. Tetapi mereka ulama Wahabi mengatakan berfatwa boleh menggelar hari nasional kerajaan atau yang disebut dengan Yaumul Watani. Lalu apa sih yang disebut dengan Yaumul Watani atau hari nasional kerajaan? Itu sebenarnya memperingati lahirnya Arab Saudi. Kalau di Indonesia peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Nah, kalau di Arab Saudi namanya Yaumul Watani. Nah, dalam penjelasan ini Mufti Arab Saudi itu mengatakan jangan sampai pada hari Yaumul Watani itu terjadi sesuatu yang dilarang, tetapi harus diisi dengan sesuatu yang baik seperti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muftinya berkata al-wajib yang wajib ayatahawwala hadzal yaum ila yaumi syukrin lillah. Untuk menjadikan hari ini, maksudnya Yaumul Watani, itu hari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkurin bi ni'amihi, dan memikirkan nikmat-nikmat Allah. Wa ayyahrisu ala syukrillahi ala nikmatil amni wal amani. Dan bersungguh-sungguh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat aman. Sekarang coba kita pertanyakan, apa bedanya memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperingati kelahiran kerajaan? Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati Maulid Nabi itu karena bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad dilahirkan, kita bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad itu diutus kepada kita sebagai Rasul rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sendiri juga melakukan syukur karena dilahirkan. Rasulullah bersyukur dengan cara berpuasa. Nah, kita bersyukur dengan cara bersolawat, berzikir, ngumpul bareng sesama muslim, terus mengadakan kajian-kajian, mengadakan mau'idatul husna, mengadakan syiar-syiar keislaman, sehingga syiar keislaman ini menjadi dikenal oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak sempat kenal dengan Nabi Muhammad karena tidak belajar, tidak ngaji, dilanggar, tidak sekolah, kemudian mereka bisa kenal Nabi Muhammad di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Wahabi ini bilang begini, kalian merayakan Maulid Nabi itu dengan cara beribadah, dengan cara berzikir, dengan cara berselawat. Nah, beribadah seperti itu gak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami tanya balik, kalian merayakan hari nasional, hari kerajaan itu dengan cara bersyukur. Bersyukur itu apa? Bukan ibadah atau ibadah? Bersyukur kepada Allah itu ibadah, mengharapkan pahala. Baik, kita lanjutkan. Maka terakhir ya, saya mau nanya, serius nanya. Lebih utama siapa untuk dikenang? Perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau perjuangan Syekh Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau bagi saya tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
lebih utama mana untuk disyukuri, kelahiran Nabi Muhammad SAW atau kelahiran kerajaan? Sebenarnya tidak masalah memperingati perjuangan seorang tokoh, tidak masalah memperingati hari kemerdekaan atau hari kelahiran sebuah negara juga nggak masalah. Kita di Indonesia juga melaksanakannya. Yang kami permasalahkan adalah kenapa kalian Wahabi ini memperingati perjuangan tokoh boleh, memperingati kerajaan boleh, tapi memperingati Maulid Nabi malah bid'ah, masuk neraka, sesat. Padahal esensinya sama, yaitu memperingati. Dan juga ada sama-sama ada syukur di dalamnya. Kita bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad, Wahabi bersyukur atas kelahiran kerajaan mereka. Dan sama-sama tidak ada contoh secara khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukumnya malah beda. Memperingati Maulid Nabi bid'ah, sesat, masuk neraka. Sedangkan memperingati tokoh mereka, ulama mereka, kerajaan mereka boleh-boleh saja. Ini seakan-akan Wahabi itu lebih cinta ulamanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih cinta kerajaannya daripada kepada nabinya sendiri. Tapi ya nggak mungkin lah mereka seperti itu. Kan mereka itu setiap langkahnya kan qala Allahu qala Rasulullah. Husnudzon saja, barangkali di otak Wahabi itu memang ada errornya sedikit. Sehingga permasalahan yang sama hukumnya berbeda. Baik, kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.